Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semuanya? Semoga Anda semua yang ada di sana sehat-sehat selalu ya. Sesuai dengan kontrak pembelajaran hari ini, kita akan belajar bersama-sama dengan topik terapi titrasi. Saya yakin Anda semua sudah membaca RPS, sehingga pada hari ini kita akan fokus pada terapi titrasi. Sebelum kita mulai belajar, supaya proses ini mendapatkan amal ibadah ya dan keberkahan, marilah kita mulai bersama-sama dengan doa. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Para mahasiswa yang berbahagia, kurang lebih 60 menit ke depan, Anda semua yang hadir di forum kuliah online ini harus mampu. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian terapi titrasi. Yang kedua, menjelaskan tujuan terapi titrasi. Yang ketiga, menjelaskan jenis obat yang sering diberikan dengan menggunakan terapi titrasi. Dan yang terakhir, Anda harus mampu menjelaskan rumus pemberian obat yang diberikan dengan cara titrasi, serta nanti harus berlatih bagaimana menghitung rumus-rumus dari obat-obat yang diberikan dengan titrasi. Apa itu terapi titrasi? Ada yang sudah membaca atau mencari tentang konsep ini? Ada yang tahu? Ya, bagus sekali Anda. Terapi titrasi adalah terapi yang diberikan dengan cara mencampur. Mencampur apa? Mencampur obat dengan pelarutnya. Kenapa itu dicampur? Tentunya ada tujuannya. Nah, tujuan dari pemberian terapi titrasi ini adalah yang pertama untuk memudahkan pemberian obat ya dalam dosis kecil. Ya, yaitu dosisnya satuannya adalah mikrogram. Mungkin yang selama ini Anda ketahui kalau memberikan injeksi ya, dosis obat itu dosisnya kan miligram atau bahkan ada yang gram. Padahal ini mikrogram ya. Jadi 1 miligram itu secara konsep sama dengan 1000 mikrogram. Jadi lebih kecil sekali kalau 1 mikrogram ya seperseribunya dari miligram ya. Kemudian juga tujuan yang kedua adalah untuk menghitung kadar atau dosis dari suatu obat atau zat dalam suatu larutan yang sudah sebagai pengencernya ya. Larutan pengencer ya. Nah, ini dua tujuan ini di dalam pemberian terapi titrasi. Nah, terapi titrasi itu bisa diberikan menggunakan beberapa cara. Yang pertama bisa menggunakan syring pump. Ini alat yang bisa memberikan obat tersebut terus-menerus dengan dosis kecil. Ya, ini nanti kita akan skill lab-kan. Nah, skill lab nanti adalah Anda harus mampu memberikan obat ini menggunakan syring pump. Yang kedua, bisa menggunakan infusion pump. Ya, jadi bisa juga yang menggunakan pompa dengan infus ya. Itu ada pompa infusnya. Nah, ini bisa juga. Atau yang paling sederhana yaitu menggunakan tetesan infus. Ya. Nah, kalau tetesan infus, saya yakin Anda semua sudah belajar pada topik-topik sebelumnya bagaimana mengatur tetesan infus. Ya, untuk diberikan ya, obat itu dicampur dalam flabot infus, masukkan dan diatur tetesannya. Ya. Nah, ini sudah Anda dapatkan pada materi sebelumnya. Nah, ini contoh
bagaimana seorang pasien mendapatkan beberapa terapi ya yang digunakan adalah syring pump. Ini kalau kita hitung ini ada beberapa syring pump alatnya ini. 1, ada 2, ada 3, ada 4. Jadi 4 line, 4 jalur ya. Jalur obat yang diberikan ya dengan cara terapi pada pasien dalam waktu bersamaan. Ini pasien di unit intensif ini memang sungguh sangat luar biasa untuk terutama bagaimana menjaga supaya status hemodinamik pasien itu dalam kondisi stabil. Nah, ini kalau kita lihat ya pasien tersebut ini ada 4 line tadi, ini luar biasa ya. Nah, jenis obat apa saja yang diberikan dengan cara titrasi? Nah, yang paling sering itu adalah golongan inotropik ya. Inotropik ini adalah golongan obat yang digunakan untuk meningkatkan kontraktilitas jantung. Ya, gimana kemampuan untuk berkontraksi otot jantungnya. Ya. Yang pertama ada dopamin, ya, ada dobutamin, ada noradrenalin atau yang nama lainnya bisa disebut norepinefrin. Ini jenis obatnya contoh ya, ada Vascon, ada Levoped. Ya. Kemudian ada juga adrenalin atau epinefrin. Ada juga nitrat injeksi. Nah, contohnya ada Sedocard. Yang paling sering ya, ada Isocat juga ya. Itu golongan inotropik. Ada juga golongan elektrolit ya, untuk mengoreksi kondisi elektrolit seseorang. Contohnya kalsium klorida atau KCl, magnesium sulfat atau MgSO4 ya. Dan juga ada insulin. Nah, insulin ini juga diberikan salah satunya dalam rangka mengoreksi juga elektrolitnya ya. Nah, ada golongan antikoagulan, misalkan heparin atau obat-obat streptase ya. Nah, ini kalau streptase ini biasanya diberikan pada pasien-pasien yang mengalami serangan jantung ya, dalam kondisi sindrom koroner akut, misalkan mendapat terapi streptokinase ya, itu namanya streptase ya. Oke, kemudian ada obat-obat lain, misalkan aminofilin, ada midazolam, morfin, ada juga diazepam ya. Atau juga ada golongan-golongan antibiotik, misalkan cefalosporin golongan 4. Nah, ini seperti Maxipim dan meropenem contohnya. Meropenem juga ada, meronem juga ada. Ya. Nah, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut terkait dengan bagaimana cara ya dan apa, bagaimana. Nah, ini kita akan jelaskan lebih lanjut. Nah, yang pertama adalah dopamin. Dopamin ini merupakan golongan dari inotropik tadi. Ini dosisnya adalah mikrogram. Nah, ini biasanya harus diencerkan ya dengan pelarut ya. Kita bisa NaCl 0,9% atau bisa menggunakan water injection ya. Ini di dalam pemberian dopamin ini harus dimonitor tekanan darahnya ya, harus dipantau terus tekanan darahnya. Nah, kalau ini diberikan dalam dosis kecil ya, mikrogramnya lebih kecil ya, ini biasanya untuk mengatasi permasalahan gangguan yang ada di renal pasien itu, yaitu yang terkenal dengan dosis renal. Yang berikutnya adalah dobutamin. Dobutamin ini juga termasuk obat-obat inotropik turunan atau sintetis dari dopamin. Dosisnya adalah mikrogram ya. Ini juga harus diencerkan. Nah, ketika diberikan juga harus dimonitor tekanan darah dan heart rate-nya. Ini dosis kecilnya juga sama, karena dia turunan dari dopamin tadi. Ya, ini dosisnya kecil untuk dosis renal.
ya. Berikutnya adalah noradrenalin. Nah, merek dagangannya Fastcon itu ada ya. Yang paling sering ini Fastcon ya. Noradrenalin atau norepinefrin. Nah, ini merupakan vasokonstriktor, artinya obat ini digunakan untuk ya, mengkonstriksikan atau menyempitkan pembuluh darah. Harapannya apa? Kalau pembuluh darah itu disempitkan, alirannya itu menjadi cepat ya, menuju organ target tentunya ya, sehingga permasalahan pada organ target tersebut bisa teratasi dengan cepat ya. Contohnya misalkan pada pasien mengalami gangguan shock distributif akibat kelainan pada vaskulernya. Nah, ini bisa diberikan dengan noradrenalin. Dosisnya biasanya dimulai dari 0,05 mikrogram per kilogram berat badan per menit ya. Berikutnya adalah adrenalin. Ya, kalau tadi noradrenalin, ini adrenalin atau epinefrinnya. Ini dipakai biasanya untuk terapi pada pasien yang mengalami gangguan jantung, mengalami kondisi aritmia akibat gangguan konduksi atau hantarannya, yaitu AV block, atrioventricular block. Nah, ini biasanya sering dipakai untuk adrenalin. Dan pada pasien-pasien mengalami cardiac arrest, ini juga menjadi obat utama nih ya, adrenalin ini ya. Karena apa? Pada kondisi henti jantung ini diberikan. Karena obat ini berfungsi untuk menciptakan beat atau denyutan. Jadi saat kondisi pasien arrest, mengalami henti jantung, tidak ada denyutannya, ketika obat ini diberikan, harapannya akan muncul beat-beat ya, denyutan-denyutan dari atau kontraksi dari jantung. Nah, kadang juga ini dipakai pada kondisi shock distributif, sama seperti tadi epinefrin atau noradrenalin. Nah, kemasannya atau sediaannya ini biasanya 1 cc sama dengan 1 mg. Ya, ini 1 mg ini 1 cc ini dalam ampul ya. Berikutnya adalah nitrat injeksi. Ya, kalau ada mereknya, misalkan kalau yang tablet itu juga ada namanya isosorbit dinitrat. Jadi kalau tablet itu bisa diberikan sublingual. Lalu yang ini yang kita berikan adalah yang nitrat injeksi, yaitu nitrogliserin yang paling sering. Ya, ini merupakan juga vasodilator. Jadi berkebalikan tadi dengan epinefrin atau norepinefrin. Kalau tadi vasokonstriktor, nah nitrat injeksi ini justru vasodilator, memperlebar pembuluh darah. Nah, ini dipakai pada pasien-pasien yang mengalami hipertensi, karena pada kondisi hipertensi lumen pembuluh darah itu biasanya menyempit ya. Nah, ini juga harus dilebarkan dengan nitrat ini ya. Pada pasien-pasien edema paru misalkan. Ya. Juga pada pasien-pasien yang mengalami shock kardiogenik. Ini pasien mengalami gangguan jantung ya. Kemudian pemberiannya ini biasanya tidak diencerkan, jadi bolus ya. Ini harus dimonitor tekanan darah ya, dan juga ronhinya. Karena kalau biasanya kalau sifatnya vasodilator itu kalau diberikan nggak dimonitor, takutnya pasiennya akan mengalami hipotensi ya. Jadi ini harus selalu dimonitor, dan juga apakah muncul adanya ronhi ya. Ronhi itu biasanya kan muncul ada masalah cairan ya, di paru-paru ya, karena dia dilebarkan pembuluh darahnya, jadi mungkin terjadi penumpukan cairan juga di paru-parunya ya. Nah, contoh dari nitrat ini
yang sering digunakan di lapangan ini sedokat. Nah, kalau sedokat ini atau isosorbit dinitrat sama ya. Ini sediaannya ampul, satu ampul ini biasanya berisi 10 cc. Atau kalau yang ini isoket 0,1% ya. Ini ya. Ini juga sering dipakai di lapangan. Nah, berikutnya adalah kalium. Ya. Itu KCl ya. Kalium klorid atau nama lainnya juga potasium klorid. Nah, ini digunakan pada pasien-pasien mengalami kekurangan kalium atau hipokalemia. Ya. Ini bisa diberikan dengan siring pump ya. Dan biasanya ini tidak boleh nih diberikan terlalu cepat ya. Kalau terlalu cepat ya nanti bisa justru kaliumnya cepat masuk ya, bisa membahayakan juga pada kondisi otot, pergerakan otot ya, dari kalau itu mengalami di kardiovaskuler ya otot-otot jantungnya kita bisa berbahaya ya. Kemudian harus dimonitor, harus begitu cek diberikan harus dikoreksi lagi, cek lagi kadar kalium darahnya apakah sudah masuk dalam rentang normal. Jangan sampai terjadi yang tadinya hipo malah jadi hiper. Ini juga kondisi hiperkalemi ini juga berbahaya. Ya, pasien bisa mengalami henti jantung kalau hiperkalemi ya. Berikutnya adalah magnesium sulfat atau MgSO4. Nah, ini tentunya juga untuk koreksi pada pasien yang mengalami kekurangan magnesium. Nah, pada kondisi hipomagnesia ya. Ya, ini juga digunakan pada pasien-pasien yang mengalami aritmia mayor yaitu SVT, supraventricular tachycardia, di mana pasien denyut jantung pasiennya ini sangat cepat, lebih dari 150 kali per menit. Nah, makanya ini harapannya pada kondisi ini bisa diberikan magnesium sulfat. Dan juga pada kondisi misalkan wanita hamil yang mengalami preeklamsi, ya ini kemungkinan pasien itu mengalami hipomagnesemia, maka harus diberikan magnesium dari luar ya, dengan MgSO4 ini. Hati-hati, ini harus dipantau juga tekanan darahnya ya, karena bisa terjadi hipotensi. Jadi harus dimonitor juga ya, tekanan darahnya ya. Berikutnya adalah insulin. Kalau insulin saya yakin Anda semua sudah tidak asing lagi ya. Ya, barangkali pernah melihat mungkin pada saudara atau anggota keluarganya yang mengalami diabetes yang tergantung pada insulin. Nah, ini harus diberikan insulin. Itu kalau untuk injeksi langsung. Nah, kalau ini nanti bisa titrasi ya menggunakan siring pump ya. Nah, insulin ini ketika diberikan dengan metode titrasi, ini biasanya pada pasien-pasien yang mengalami ketoasidosis diabetikum. Makanya harus cepat diberikan menggunakan insulin, menggunakan siring pump ya. Oke, obatnya ada insulin. Dosisnya ini biasanya kalau itu pemberian injeksi itu disesuaikan dengan kadar gula darah yang saat itu pasien berada, artinya pasien itu sedang setelah diukur, habis dilakukan cek gula darah, nah itu berapa, nah dosisnya mengikuti setelah dicek, ya, makanya kita sebut namanya istilahnya adalah sliding scale ya.
Pemberiannya mengikuti dari kadar gula darah pasien tersebut, ya, dari waktu ke waktu. Sebelum nanti ditentukan dosis yang reguler tentunya, ya. Nah, insulin ini satuannya dalam international unit atau IU, ya, international unit, ya. Berikutnya adalah antikoagulan. Antikoagulan ini yang paling sering yaitu heparin, ya. Nah, ini diberikan pada pasien-pasien yang misalkan mengalami akut miokard infark atau infark miokard yang terjadi pada jantung, ya, atau pada pasien yang mengalami nyeri akibat ada masalah sumbatan, nah, ya, di arteri koronernya yang sifatnya masih unstable angina atau angina ini, ya, angina pectoris yang tidak stabil, ya. Jadi gejalanya nyeri dada yang hebat, ya, ya, tanpa melakukan aktivitas itu timbul nyeri dada. Nah, ini pasien masuk nanti dalam kondisi sindrom koroner akut. Nah, ini apabila durasi atau waktu atau onset kejadiannya sudah melebihi dari batas-batas terapi yang efektif, maka dilakukan pemberian terapi heparin atau heparinisasi, ya. Kemudian juga bisa diberikan pada pasien yang mengalami deep vein thrombosis, itu gangguan vaskuler, ya, ya, gangguan vaskuler di organ-organ ekstremitas bawah, ya. Ini juga bisa diberikan heparinisasi untuk mengencerkan, ya, dari darah yang dimiliki pasien, ya. Harus hati-hati, ini juga harus dimonitor koagulasinya, indikatornya bisa PTT atau PTTK, ini harus dicek juga. Prothrombin time-nya itu berapa? Ini teman-teman kalau memanjang, ya, takutnya bisa mengalami perdarahan, ya. Jadi harus dimonitor. Nah, dosisnya ini biasanya di dalam pemberiannya adalah kelipatan 250 unit, ya. Nah, berarti ada 500, ada 750 atau 1000 unit. Nah, ini kelipatannya 250, ya. Nah, kalau ini nih tentunya ada di gambar ini ada Inviclot merek dagangnya. Ini Inviclot injection ini 5000 unit, ya, per cc misalkan. Ini bisa tergantung dari kemasannya atau sediaannya, ya. Berikutnya adalah aminofilin. Nah, ini merupakan obat-obat, ya, merupakan obat-obat untuk bronkodilator atau mendilatasi atau melebarkan dari bronkus. Ini ada pasien-pasien yang mengalami asma, ya, asma attack. Nah, ini obat-obat ini bisa diberikan pada pasien. Nah, obat ini juga bisa berefek untuk menurunkan tekanan darah. Jadi harus dimonitor tekanan darahnya. Dan juga monitor suara wheezing, ya. Jadi kalau misalnya bronkusnya menyempit, timbul suara wheezing, nah ini kalau sudah diberikan, dimonitor bagaimana, masih ada wheezingnya atau sudah hilang. Nah, ini salah satunya juga bisa secara klinis untuk menilai keberhasilan atau efektivitas dari pemberian terapi aminofilin ini, ya. Berikutnya adalah midazolam. Nah, midazolam ini merupakan obat-obat penenang, ya. Nah, ini hati-hati dalam pemberian midazolam ini karena bisa berefek pada depresi pusat pernapasan, ya. Jadi nanti bisa henti nafas kalau dia terdepresi, makanya harus selalu dimonitor bagaimana respiratory rate-nya pasien selama pemberian obat ini, ya. Atau bisa juga dipakai pada pasien-pasien yang mengalami
gelisah untuk merilekskan. Ini harus juga dipantau pernapasannya, dan juga tekanan darahnya harus dipantau juga ya. Nah, berikutnya adalah morfin injection ya. Ini merupakan obat analgetik paling kuat. Jadi ini untuk penghilang nyeri ya. Nyeri yang hebat itu biasanya nyeri pada pasien yang mengalami serangan jantung. Nah, ini nitrat saja tidak mampu untuk menghilangkan nyeri. Nah, makanya pada serangan jantung itu atau sindrom koroner akut ini biasanya diberikan morfin. Nah, morfin ini merupakan obat high alert, ini yang harus dijaga penyimpanannya dan hati-hati pemberiannya, ini tidak sembarangan. Ya, harus dimonitor juga di dalam memberikannya, karena apa? Obat ini bisa mendepresi pusat pernapasan, jadi hati-hati, pasien bisa henti nafas kalau nggak dipantau dengan baik. Dan juga dapat menimbulkan efek-efek adiksi atau bisa menimbulkan ketagihan. Jadi harus betul-betul tepat ini diberikan pada pasien ya. Nah, apa saja yang harus kita siapkan di dalam memberikan terapi titrasi ya. Yang pertama adalah syring pump ya. Nah, ini syring pump, nah, kalau di lapangan ini modelnya sangat bervariasi tergantung dari produk mana ya. Nah, kalau bagian-bagian mungkin juga nanti agak sedikit berbeda, tetapi prinsipnya adalah sama. Nah, untuk bagian-bagian dari syring pump ini nanti kita akan jelaskan di skill lab ya. Nah, kemudian yang harus kita siapkan adalah ini disposable atau spuit 50 cc atau 25 cc. Nah, kemudian ada juga 3-way stopcock ya. 3 itu 3, W itu jalan ya. Ya, atau ini ada seperti kran ya untuk mengatur aliran ya, menurut 3 aliran berarti 3 cabang ya untuk menyambungnya. Kemudian ada namanya extension tube atau kalau di tempat-tempat tertentu namanya perfusor. Kemudian juga ada label, ini untuk menuliskan identitas obat dan identitas pasien. Ada juga infus line ya, kita mungkin butuh infus setnya. Ada kalkulator, ini untuk menghitung ya, menghitung dosis dan menghitung kecepatannya ya. Ada alkohol swab, ada sarung tangan, dan juga lembar dokumentasi. Nah, ini yang kita butuhkan. Nah, ini contoh akses vena. Nah, yang pertama ini pasien terpasang namanya kateter Swan-Ganz. Kateter Swan-Ganz ini kateternya dimasukkan sampai ke ruang-ruang jantung yang kurang lebih panjangnya 110 cm. Nah, kateter Swan-Ganz ini bisa berfungsi untuk akses pemberian obat ya. Ada line khusus untuk memasukkan obat. Nah, karena dia langsung ke sistem vena besar ya, vena sentral. Nah, kalau yang ini kedua ini pasien terpasang CVC ya, Central Venous Catheter ya, ini di vena-vena besar ya. Ya. Sehingga memang kalau obat-obat ini tepat sekali diberikan pada akses vena-vena yang besar, jangan vena-vena yang kecil ya. Ya, ini kalau vena-vena yang kecil nanti alirannya tidak lancar ya, jauh juga dari organ target, yaitu kalau misalkan masalahnya di jantung ya sangat jauh. Kalau dengan vena sentral ini mudah dan biasanya akan meminimalisir terjadinya flebitis ya, karena itu obat-obat yang diberikan biasanya konsentrasinya tinggi ya, jadi sangatlah tepat ya bila
menggunakan akses vena sentral. Ya. Nah, bagaimana persiapannya? Tentunya kita harus menggunakan proses pendekatan antara perawat dan pasien. Dari mulai fase pra-interaksi, orientasi, ya, fase kerja, dan terminasi. Nah, ini yang harus selalu digunakan di dalam setiap prosedur ketika kita berhubungan dengan pasien. Dan di dalam fase persiapan, ini tentunya kita harus memberitahu pasien maksud dan tujuan untuk apa, sehingga pasien tidak bertanya-tanya, saya diberikan obat apa, untuk apa, ya, sehingga pasien menjadi jelas dan mau diberikan obat tersebut, ya. Walaupun pasiennya misalkan kalau dalam kondisi kritis, ya tidak sadar, tapi sebenarnya fungsi pendengaran pasien ini masih sangat baik sehingga harus tetap dikomunikasikan. Kemudian pastikan akses infus stabil dan paten. Jadi line infusnya, tempat insersinya, apakah di situ ada pembengkakan, flebitis, infeksi kah, atau tertekuk salurannya, itu harus betul-betul dipastikan benar-benar paten alirannya. Ya. Dan juga ada tanda-tanda flebitis atau peradangan, ya, di tempat sekitar daerah insersi dari infus, ya, atau IV kateternya atau tadi CVC-nya, ya, tempat kateter swan gun-nya. Nah, ini harus betul-betul dimonitor. Adakah kemerahan, ada pembengkakan, ya, ya. Adakah area panas atau di sekitar daerah insersi, ya. Ya, itu tanda-tanda peradangan ada enggak, ya. Nah, bagaimana cara pemberiannya? Jadi yang pertama itu adalah menentukan jumlah yang akan diberikan, tentunya sesuai dosis, yaitu kebutuhan per jam itu berapa, ya. Kemudian buat pengenceran dan tentukan konsentrasi obat tersebut. Nah, konsentrasinya adalah per cc larutan, ya, ini harus diencerkan dulu, ya, dilarutkan dulu. Kemudian atur kecepatan pemberian, ya, apakah menggunakan syringe pump atau infusion pump atau tadi menggunakan tetesan infus. Ini kebutuhan per konsentrasi atau cc per jam, ya. Nah, kalau ini cara pemberiannya lewat drip, ya, tetesan infus, ya. Ini tentukan jumlah yang akan diberikan sesuai dosis, yaitu kebutuhan per jam. Buat pengencerannya dan tentukan konsentrasi obatnya, ya, konsentrasi per cc larutan infus. Baru hitung pemberiannya dengan menghitung kecepatan infus dengan memperhatikan faktor tetes infus set. Kan ada yang makro itu 15 sampai 20, ya. Kemudian ada yang faktor tetesnya 60, yaitu kalau mikro itu faktor tetes, ya. Harus setelah kita berikan harus tetap dimonitor, dievaluasi, ya. Jangan lupa membuat, ya, label, ya. Kemudian monitor kelancarannya, adakah alarm indikator ketidaklancaran itu menyala atau tidak, ya. Makanya alarmnya jangan di silent, ya. Biarkan alarm itu tetap berbunyi karena itu merupakan indikator adanya permasalahan, ya, atau trouble, ya. Kemudian monitor respon pasien terhadap obat. Nah, tadi ada beberapa yang menurunkan tekanan darah, mendepresi pusat pernafasan, juga harus dipantau adakah tanda-tanda itu, ya, tentang tekanan darahnya. Kalau dia diberikan
obat-obat antikoagulan maka harus diperiksa koagulasinya. Kalau dia diberikan elektrolit harus dicek ya elektrolitnya. Nah, ini dalam rangka memonitor ya respon dari pasien terhadap obat yang diberikan. Kemudian lakukan tindak lanjutnya yaitu kolaborasi. Misalnya ada permasalahan baru yang ditemukan misalkan selama pemberian obat itu, ya, misalkan tiba-tiba tensinya turun ya, atau pasien alergi, nah ini harus dikolaborasikan pada tim yang merawat pasien tersebut ya. Apakah itu nanti bisa diganti obatnya, di stop, ditingkatkan dosisnya atau bahkan diturunkan, nah ini tergantung ya dari kondisi pasien. Nah ini dalam label itu harus tercantum ya, ada nama pasien, berat badan pasien ya, karena ada obat memang harus dihitung per kilogram berat badan ya. Harus juga yang tidak memang, tapi tetap biasanya kita tuliskan berat badannya, nama obatnya apa, sediaannya dalam 50 cc ya, cairan apa kan ya, kemudian konsentrasi larutannya berapa, nama perawat yang menyiapkan, yang memberikan, dan ada tabel bantuan dosis atau kecepatan. Ini membantu di dalam menghitung. Nah, ini contoh tabel dosis kecepatan. Kalau misalkan dosisnya 5 mikrogram, berarti kecepatannya 4,5. Ini setelah melalui proses perhitungan tentunya ya. Untuk memudahkan obatnya dinaikkan misalkan. Ya silakan naikkan 7,5 mikro. Nah, tinggal ngatur aja kecepatannya 6,7. Ini mudah, tidak langsung menghitung lagi. Sekali menghitung, nah, nanti membantu di dalam proses pemberian. Ya, ini 10 mikro misalkan. Nah, 9 cc. 15 mikro ya, 13,5 cc per jam. Tinggal mengatur aja. Ya, membantu sekali nih tabel dosis kecepatan. Ini obat-obat yang sering dipakai ya untuk di dalam terapi titrasi. Yang pertama adalah dopamin. Kalau kita lihat dopamin ini kemasannya per vial ya, atau per botol atau per flakon ya. Ini 200 mg per 10 cc. Jadi dalam 10 cc itu ada 200 mg dopamin. Perhitungan dosisnya adalah mikrogram per kilogram berat badan per menit. Ini makanya dopamin ini tergantung dari berat badan juga. Pengencerannya biasanya 50 cc. Jadi kalau dopamin 200 mg diencerkan menjadi 50 cc NaCl misalkan ya, ini dalam 50 cc itu berarti terdapat 4000 mikrogram ya. Kalau dobutamin karena dia sediaannya 250 cc per 10 cc, satuannya sama, ini perhitungan dosisnya mikrogram per kilogram berat badan per menit. Kalau pengencerannya 50 cc, 250 dalam 50 cc, ini berarti 1 cc-nya nanti 5000 mikrogram. Ya. Ini. Kemudian noradrenalin atau Vaskon ini 4 mg dalam 4 cc. Ya. Ini juga tergantung dari berat badan, satunya mikrogram per kilogram berat badan per menit, dijadikan 50 cc. Ya. Kemudian ada nitrat injeksi, ini 10 mg dalam 10 cc. Ya. Nah, ini tidak tergantung dari berat badan pemberian nitrat ini, ya mikrogram per menit. Jadi tidak diencerkan, dia itu murni kita berikan ya. Jadi 1 cc adalah 1000 mikrogram. Kemudian heparin ini 25.000 ya. International unit dalam 5 cc. Nah, perhitungannya unit per jam atau 50 cc. Kalau pengencerannya tetap jadikan
50 cc ya. Aminofilin ini 240 mg dalam 10 cc. Ini juga aminofilin tergantung dari berat badan. Satuannya miligram per kilogram berat badan per jam. Pengencerannya 40 cc, jadi kalau 1 cc-nya itu 6 mg. Dormicum ini 15 mg per 3 cc. Satuannya 6 mg ya, per jam. Ini 15 cc berarti 15 cc dalam 1 cc adalah 1 mg. Morfin ini 10 mg per 1 cc, ini berarti miligram per jam. Ini pengencerannya dalam 20 cc. 1 cc-nya ini 0,5 mg ya. Insulin 40 unit ya, per cc. Perhitungan dosisnya unit per jam. Jadi 40 cc itu 1 cc-nya 1 unit ya. Nah, ini kita akan bahas satu-satu ya, bagaimana cara menghitungnya. Jadi tadi dopamin, ini merek dagangnya ini bisa Doperpa, dopamin guilini ya. Ini sediaannya 1 ampul itu 5 cc, ada juga yang 10 cc ini 200 mg. Jadi kalian nanti kalau misalkan dijadikan 50 cc berarti harus menambahkan cairan pelarutnya. Bisa kalau itu 5 cc berarti tambahkan 45. Kalau itu sediaannya 10 cc ya kita tambahkan 40 ya. Dan tetap menjadi 50 cc. Indikasi ini bisa berhubungan dengan pada chronic renal failure atau gagal ginjal kronik ya. Pada pasien yang mengalami infak miokard atau gagal ginjal ya. Dosisnya kalau dosis ringan berarti 3-5 mikrogram per kilogram berat badan per menit ya. Ini dosis ringan ini dinamakan dengan dosis renal. Jadi ini untuk mengaktifkan reseptor dopamin dan vasodilator atau melebarkan pembuluh darah di ginjal. Kalau dosis sedang ini 5-10 mikrogram kilogram berat badan per menit. Ini fungsinya untuk meningkatkan blood pressure. Jadi semakin ditinggikan maka fungsinya berbeda, maka harus hati-hati dalam memberikan dosis ini. Ya, jangan sampai salah ya. Karena dosis sedang ini fungsinya sudah berbeda dengan dosis ringan tadi. Di atas 5 mikro ya itu fungsinya untuk meningkatkan tekanan darah dan mengaktifkan beta reseptor sehingga meningkatkan kontraktilitas dan meningkatkan cardiac output ya, jantung ya. Apalagi kalau dosis berat dia 10-20 mikrogram per kilogram berat badan per menit, justru ini akan menvasokonstriksi vena dan juga termasuk arteri dan mengaktifkan reseptor alfa. Jadi dosisnya harus betul-betul tepat pada kondisi pasien. Salah dosis bisa fatal pasiennya ya. Nah, bagaimana menghitung pemberian dopamin? Ya, tentunya harus ada rumus. Rumusnya adalah dosis yang diminta dikali berat badan pasien dikali 60 ya. 60 menit ya. Itu jam ya. 60 menit dibagi jumlah pengenceran. Masih ingat tadi berapa sediaannya? Ya, kita harus ingat sediaannya. Jangan sampai salah. Kalau salah sediaan nanti salah pengencerannya. Contohnya Tuan B dengan kasus acute coronary syndrome, berat badannya 50. Perintah misalkan dari dokter misalkan berikan 1 mikrogram per kilogram berat badan per menit. Dan dosis dopamin 200 mg dalam 50 cc NaCl. Ya. Nah, maka kita buat pengencerannya dulu. 1 mg sama dengan 1000 mikrogram. Ya. Maka caranya adalah 200 mg ini sediaan dopamin. Kalau dia diencerkan dalam 50 cc berarti dibagi 50 cc NaCl. 0,9% sama dengan ketemu 4 mg per cc. Kalau 4 mg berarti 4000 mikrogram. Tinggal masukkan saja rumusnya, 1 mikrogram dosis yang diminta tadi kali 50
berat badan pasien kali 60 menit dibagi pengencerannya tadi 4000, ketemu 0,75 cc per jam. Ini harus kita setting di siring pump 0,75 cc per jam. Kemudian Dobutamin, ini misalkan merek dagangnya ada Dobutrek, ada Dobujek, ada Dobutel. Nah, indikasinya ini pada pasien-pasien yang mengalami kongestif, ya, heart failure, itu gagal jantung kongestif, ya, atau pasien-pasien yang mengalami shock. Ya. Fungsinya tentunya ini bekerja pada beta 1, ya, dan meningkatkan kontraktilitas jantung. Dosisnya 2-20 mikrogram per kilogram berat badan per menit. Rumusnya sama dengan dopamin, dosis yang diminta kali berat badan kali 60 dibagi jumlah pengenceran. Contohnya berikan 1 mikrogram per kilogram berat badan per menit dengan berat badan pasien 50 dengan dosis DA-nya 250 mg dalam 50 cc. Kita buat pengencerannya dulu, 1 mg dengan 1000 mikrogram. Nah, jumlah pengenceran ini karena DA-nya 250 bagi 50 sama dengan 5 mg atau 5000 mikrogram. Tinggal masukkan saja dosis yang minta 1 mikro kali 50 berat badan kali 60 dibagi 5000, ketemu 0,6 cc, ya, per jam. Kemudian nitrogliserin ini sediaannya 1 ampul adalah 10 mg. Dosis yang diberikan biasanya 5-200 mikrogram per menit. Ya. Nah, rumus pemberiannya dosis yang diminta kali 60. Dosis yang diminta kali 60 dibagi pengenceran. Tidak tergantung berat badan. Contohnya berikan 5 mikrogram per menit dengan sediaan NTG 10 mg dalam 50 cc NaCl. 1 mg sama dengan 1000 mikrogram. Nah, jumlah pengencerannya karena tadi sediaan atau ampulnya itu ada 10 mg dalam 50 cc, ya, dengan ketemu 0,2 mili atau 200 mikrogram, ya, per cc. Nah, masukkan aja rumus 5 mikro, ini misalkan dosis yang diminta tadi kali 60, ya, dibagi 200 mikrogram, ketemu 1,5 cc per jam. Ya. Heparin ini 1 flakon sama dengan 25.000 unit, ya, sama dengan 5 cc. Jadi 1 cc nya adalah 5.000 unit. Rumusnya ini dosis yang diminta dibagi jumlah pengenceran, ya. Ini berbeda lagi rumusnya, ya, harus diingat-ingat. Nah, contoh berikan 500 unit per jam heparin dengan sediaannya 20.000. Ini ingat ini sediaannya 20.000, ya, dalam 50 cc NaCl. Maka kita buat pengencerannya dulu. Karena sediaannya 20.000 berarti dibagi 50 ketemu 400, ya, unit, ya, per cc. Tinggal masukkan ke rumus 500 dosis yang diminta dibagi pengencerannya 400 ketemu 1,25 cc per jam. Kemudian adrenalin ini namanya epinefrin, istilahnya 1 ampul 1 mg. Indikasinya pada pasien mengalami cardiac arrest atau henti jantung, ventricle fibrilasi yang halus, atau ventricle tachycardia yang tanpa nadi. Fungsinya adalah stimulus reseptor adrenergic. Ini dosisnya adalah 0,05 mikrogram per kilogram berat badan per menit, atau 4-8 ampul dalam 50 cc. Ya, kalau ini kalau kita butuh 50 cc adrenalin langsung diberikan, ya. Jadi kurang lebih 4-8 ampul, ya, dalam 50 cc NaCl. Nah, rumusnya ini dosis yang diminta kali berat badan kali 60 dibagi jumlah pengencerannya. Ini contoh berikan 0,1 mikrogram per kilogram berat badan per menit dengan berat badan 50 kg dan sediaan adrenalin 1 mg dalam 50 cc NaCl. Maka
jumlah pengencerannya adalah 1 mg dibagi 50 cc. Ketemu, karena satu ampul tadi 1 mg ya, 1 mg dibagi 50 cc. Ketemu 0,02 mg per cc. Itu sama dengan 20 mikrogram. Nah, kita masukkan saja 0,1 mikrogram dosis yang diminta ini kali 50 berat badan kali 60 dibagi 20 mikrogram hasil pengencerannya. Ketemu 15 cc per jam. Ya. Kemudian noradrenalin, ini contohnya levopet, levosol, Pascon. Sediaannya ini 1 cc per 1 mg, indikasinya untuk pada hipotensi berat. Ini harus divasokonstriksikan ya, dan dengan tahanan periferal total yang untuk menurunkan dosis ya. Fungsinya adalah di vasokonstriktor yang kuat ini yang meningkatkan tekanan darah ya, dan juga bisa berfungsi sebagai inotropik, meningkatkan kontraktilitas yang kuat dan stimulator dari reseptor beta. Nah, dosisnya adalah 0,05 mikrogram per kilogram berat badan per menit ya. Nah, rumusnya ini sama dengan epinefrin ya, ini dosis yang diminta kali berat badan kali 60 dibagi jumlah pengenceran. Contoh, misalkan di sini ada pasien diberikan 0,01 mikrogram per kilogram berat badan per menit dengan sediaan Pascon adalah 4 mili atau 4 mg dalam 50 cc. Maka kita buat ini berat badannya 40, maka kita buat pengencerannya dulu. Karena dia mintanya adalah 4 mg atau 4 cc tadi ya. Ini dibagi 50 cc ketemu 0,08 mg atau 80 mikrogram. Jadi bisa masukkan dalam rumus 0,01 mikrogram dosis yang diminta kali 40 berat badan 60 dibagi 80 ini pengenceran. Ketemu 0,3 cc per jam. Ya. Oke. Ini ketemu 2,5 cc per jam, jadi 2 kali lipatnya kalau dia itu dikecilkan ya. Nah, ini lasik, ini merupakan obat-obat diuretik ya. Ini contohnya furosemid, farsik. Kalau satu ampul lasik ini sama dengan 20 mg sama dengan 2 cc. Jadi 1 cc-nya adalah 1 mg. Kalau misalkan 12 ampul berarti 240 mg. Dioplos dengan 50 cc NaCl. Nah, rumus pemberiannya adalah dosis yang diminta dibagi jumlah pengenceran. Contohnya misalkan berapa jumlah dosis lasik 30 mg per jam jika sediaannya lasik tersebut 12 ampul atau 240 mg dalam 50 cc NaCl. Maka kita masukkan ke dalam rumus jumlah pengencerannya dulu, kita buat 240 mg ya, tadi 12 ampul ya, dibagi 50 cc ketemu 4,8 cc. 4,8 per cc. Atau kalau dibulatkan menjadi 5 mg per cc. Maka kita masukkan saja dalam rumus 30 mg ini dosis yang diminta bagi 5 cc, jadi 6 cc per jam ya. Nah, ini ada kuis, silahkan nanti dikerjakan dalam kertas, silahkan nanti diupload tugasnya ya. Saya bacakan soalnya. Pasien Tuan B usia 55 tahun ya, berat badan 50 kg ya. Pasien ini mengalami infak miokard akut dan membutuhkan terapi sebagai berikut. Yang pertama, berikan dopamin 5,5 ya, mikrogram per kilogram berat badan per menit. Kemudian dobutamin 8 mikrogram per kilogram berat badan per menit dan diberikan nitrat injeksi 4 mikrogram per menit. Pertanyaannya, silakan hitung masing-masing kecepatan pemberian obat tersebut menggunakan siring pam ya. Sudah jelas pertanyaannya? Ya, kalau sudah jelas silahkan Anda kerjakan
Jangan lupa lihat due date-nya ya, kapan harus dikumpulkan dan diuploadnya ya. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Anda bisa memahami apa yang saya sampaikan ya. Jika belum paham silahkan baca dan dengarkan kembali ya video tutorial ini ya, sehingga nanti Anda bisa memahami dengan baik. Jika masih kurang paham, silahkan hubungi fasilitator. Terima kasih. Saya akhiri untuk perkuliahan online hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di topik-topik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.